Ustaz ingin bertanya apakah hukum rokok itu ada yang mengatakan haram serta ada juga yang mubah dan makruh Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz pencerahannya. Fadhil Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya, seseorang nih ya kadang kan dia mendapati ada, eee, ya khilaf lah misalnya gitu kan katakan gitu tentang hukum rokok ya. Maka di situ dia kan harus mencari tahu ya berarti tentang, eee, hujah dan dalil yang dipegang oleh masing-masing. Tapi sebenarnya di situ untuk yang berpendapat mubah itu saya belum pernah dengar pendapatnya. Jadi ada pun ya pendapatnya itu yang, sudah dikenal itu antara yang memang haram dan juga makruh, gitu. Haram dan makruh. Nah, mereka-mereka yang di situ mengatakan makruh ini, eee, apa, karena tidak menyerupakan, eee, rokok itu sebagai sesuatu yang memabukkan, gitu kan. Jadi pakainya cara-cara kias lah begitu, ya. Di samping memang di situ ya mungkin ya barangkali ada yang berpendapat mubah saya tidak tahu ya, maksudnya kalaupun mungkin mubah itu barangkali berdalilnya bisa saja ya, mungkin ya dalil mereka itu karena nggak ada ya, satu nas ya atau teks Al-Qur'an atau hadis pun yang menyebutkan tentang perihal rokok ya gitu, gitu. Jadi kalau seperti itu caranya maka nanti ada juga hal-hal yang lain yang, eee, ya kalau dalam Islam kan seperti apa, eee, makan daging anjing pun dilarang kan gitu kan, haram hukumnya. Karena dalilnya dengan keumuman gitu ya, itu dari hewan-hewan buas lah begitu yang istilahnya di situ, eee, dilarang ya, terutama di situ, baik itu yang memiliki taring ya dan sebagainya lah gitu ya kan. Nah, yang memiliki di situ kuku yang memang di situ dengan kukunya, eee, memang jadi senjata dia untuk melumpuhkan mangsanya ya, itu seperti misalnya burung elang ya gitu ya, burung elang ya, atau yang semisal itu ya. Jadi intinya di situ, ada, hadis-hadis yang ataupun nas-nas yang sifatnya umum. Nah, termasuk di situ adalah ya hadis yang seperti misalnya ad-dharar ya, la dharar wa la dirar. Itu kan ini hadis yang umum ya. Jadi tidak boleh seseorang itu, eee, menyakiti dirinya sendiri dan atau saling menyakiti satu sama lain. Ya, atau membahayakan diri sendiri atau saling membahayakan ya satu sama lain. Atau misalkan ada ayat yang umum juga, eee, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu ya biaidikum ilat tahlukah. Jangan kalian di situ melemparkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan. Nah itu ya. Jadi ini hadis-hadis umum yang, dipakai oleh mayoritas ulama ya gitu dalam mengharamkan rokok ya seperti rokok ini ya. Ya seperti juga, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik, yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk. Jadi kalau misalkan secara fitrahnya ketika ditanya, ya ini rokok itu termasuk yang baik atau yang buruk, maka akan dikatakan bahwa ya dia pasti akan mendapati bahwa rokok itu sebenarnya sesuatu yang buruk, ya kan? Nah, eee, kemudian di situ bahwa sudah sangat jelas ya kemudorotannya sebagaimana yang sudah kita ketahui. Bahkan, eee, artinya di situ perusahaan-perusahaan rokok itu sudah mencantumkan ya begitu kan, bahaya daripada rokok tersebut dalam kemasan-kemasan mereka ya, kemasan-kemasan rokok tersebut ya begitu. Ya cuman kan sayangnya tulisannya kecil gitu ya. Itu bagaimana iklan-iklan mereka juga ya, eee, tulisan bahaya bahaya rokok itu begini begini tuh, nah itu ya tulisannya kecil. Nah jadi memang kita dapati bahwa sudah sangat jelas ya walaupun orang
ya banyak yang merasa wah ngerokok sehat-sehat saja, misalkan bahkan ada yang nggak ngerokok malahan meninggal duluan katanya gitu kan. Sakit. Ya itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala masalah bicara ajal, tapi kan ya faktanya secara kesehatan ya bahwa sebenarnya kan gitu orang yang merokok ini ya eh, apa namanya tanpa mungkin dia sadari ya banyak di situ menyimpan ya berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan dirinya, baik itu yang berkaitan dengan jantungnya, baik itu berkaitan paru-parunya ya ataupun yang lainnya. Dan paling tidak di situ juga minimalnya ya bahwa merokok ini bisa menyakiti orang lain ya itu karena asap rokok itu baunya tak sedap gitu kan gitu. Asap rokok itu baunya tak sedap, jadi kalau dan juga bisa membahayakan para perokok pasif ya istilahnya, justru pengaruhnya terhadap perokok pasif lebih besar. Maksudnya perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi dia menghirup asap rokok. Justru itu ya menurut istilahnya penelitian itu malahan lebih berbahaya, dan sehingga di situ berarti orang yang merokok ini telah berbuat kedzaliman ya dengan menyebabkan orang lain ya dalam bahaya. Nah, jadi intinya banyak sebenarnya di situ dalil-dalil yang menunjukkan tentang eh, apa keharaman daripada rokok ya, termasuk di situ bahwa rokok itu kan ya pasti dibakar ya kan. Jadi maksudnya itu seseorang eh, apa yang berakal sehat ya pasti akan mengetahui bahwa eh, membakar rokok itu sama dengan membakar uang. Cuman orang yang mungkin berpikir ya kalau membakar uang langsung udah pasti akan disebut sebagai orang gila. Tapi kalau membakar rokok ya nggak akan langsung disebut orang gila. Tapi sebenarnya hakikatnya sama gitu kan. Jadi kalau orang ya membakar rokok secara langsung ya itu di hadapan orang lain misalnya gitu kan, pasti orang-orang akan gila tuh si dia gitu kan, masa uang dibakar gitu. Ya, tapi kalau membakar rokok nggak akan dibilang gila. Itu masalahnya ya, karena persepsi orang ya melihatnya rokok udah wujudnya beda gitu. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang misalnya eh, ya berpikir jernih gitu kan, sehat ya eh, tentang bahaya daripada rokok lah minimalnya begitu yang sudah diterangkan ya gitu ya istilahnya secara ilmu kesehatan, maka tentunya seharusnya dia paham gitu ya bahwa memang rokok itu benar-benar nggak boleh, karena di samping itu bisa membahayakan diri sendiri, betapa banyak orang yang mati ya meninggal ya bermula ataupun melalui sebab merokok ini ya, baik itu sebagai perokok yang aktif ya ataupun perokok yang pasif begitu. Nah, Allah a'lam bishawab.